بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwati saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Masih berbicara tentang hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kita masuk pada ma yustafadu minal hadis. Faidah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah, disyariatkannya mengutus para dai kepada Allah. Atsani, yang kedua, anna syahadata an la ilaha illallah awwal wajibin. Kedua, bahwasanya syahadah an la ilaha illallah adalah awwal wajibin, kewajiban pertama. Wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi nas, dan syahadah ini merupakan yang pertama kali yang didakwahkan kepada manusia. Asalis, yang ketiga, anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullahi bil ibadah, bahwa makna syahadah an la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadatan selainnya. Yang keempat, annahu la yuhkamu bi islamil kafir illa bin nutqi bi syahadatain, bahwasanya tidaklah dihukumi akan keislaman orang kafir kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain. Orang kafir tidak dihukumi sebagai muslim kecuali dengan mengucapkan syahadatain, sebagaimana sudah dijelaskan. Yang kelima, anal insan qad yakunu qari'an aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah, bahwa seorang insan terkadang dia membaca, terkadang dia mengetahui, tetapi tidak memahami makna la ilaha illallah. Dia baca, dia tahu, tetapi dia tidak faham maknanya. Au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi, atau dia faham maknanya tetapi tidak mengamalkannya. Ya. Kahal ahlul kitab, seperti kondisinya ahlul kitab. Oleh karenanya al-Yahud dikatakan al-maghdub alaihim, karena apa? Karena mereka al-alimuna wa lam ya'malu bi'ilmihim. Karena mereka orang-orang yang alimun, orang-orang yang tahu, mengerti, memahami, tetapi apa? Ghairu amilin, bukan orang-orang yang beramal bi'ilmihim. Yang keenam, anna mukhatabatal alim laisat ka mukhatabatil jahil, berbicara dengan orang yang alim, orang yang mengerti, yang punya ilmu, itu tidak sama seperti berbicara dengan orang yang jahil.
Dalam pepatah dikatakan likulli maqam maqal. Setiap kedudukan itu ada pembicaraannya masing-masing. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haditsun nas biqadri uqulihim. Ajak bicara orang lain dengan kadar akal mereka, kadar akal pemahaman mereka. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Artinya apa? Orang yang memiliki ilmu. Maka bedakan antara engkau berbicara dengan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Bedakan, jangan disamakan. Karena orang yang memiliki ilmu, orang yang sudah punya maklumat, sudah punya pengetahuan, dia akan mengolah apa yang kita dapat, apa yang kita beri, maksudnya, iya. Apa yang kita beri, dia akan olah. Dia berusaha untuk memfilternya, menyaringnya. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Begitu. Demikian. Berbeda dengan jahil. Oleh karena Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab lain beliau mengatakan wa hadza min manhajid da'wah. Ini termasuk dari metode dakwah Rasul. Ana da'iyah yang dur fi halatil mad'uin, di mana seorang dai itu harus melihat kepada kondisi audiensnya, kondisi pendengarnya. Wa yukhatibu kullan minhum bihasma yaliqu bihi, dan mengajak bicara setiap masing-masing dari mereka sesuai dengan yang pantas bagi mereka. Fa in kana yukhatibu ulama fa innahu yukhatibuhum bima yaliqu bihim. Kalau dia berbicara dengan ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, maka dia ajak bicara mereka dengan sesuatu yang pantas bagi mereka. Wa in kana yukhatibu awaman yukhatibuhum bima yaliqu bihim. Demikian juga kalau mengajak bicara dengan orang awam, ajak bicara mereka dengan yang pantas bagi mereka. Karena an-nas laisu ala haddin sawa. Karena manusia itu tidak akan sama. Ya. Tidak berada pada satu batasan, satu ukuran. Gitu ya. Nah, dan jangan kemudian, loh kalau saya paham kenapa kamu nggak paham? Jangan juga begitu, ya. Terkadang ada orang yang memaksakan diri dalam berdakwah, ya, memaksakan orang lain. Paham nggak? Nggak paham. Gimana sih? Kok kamu nggak paham? Orang saya aja paham kok. Fulan saja paham, ini saja paham. Belum tentu. Tidak sama, ya. Orang itu masing-masing berbeda. Bisa jadi dengan saya paham, dengan orang lain tidak paham. Maka seorang dai hendaknya ketika dia mendapatkan ada orang yang bisa menyampaikan al-haq melalui orang lain tadi, yafrah, ya, hendaknya dia senang, gembira. Karena apa? Isal haq, sampainya kebenaran pada orang yang kita inginkan mendapatkan kebenaran. Ya, begitu. Tidak mesti kebenaran itu harus lewat kita, melalui kita. Tidak mesti. Ya. Itu namanya da'i ilallah. Seorang da'i ilallah. Nah, kalau semuanya harus dari kita, melalui kita, itu namanya bukan da'i ilallah, da'i ila nafsi. Orang yang mendakwahkan pada dirinya sendiri. Nah, taib. Yang ketujuh, at-tanbih ala annahu yanbaghi lil insan khususan ad-da'iyah ayyakuna ala basiratin min dinih. Di dalam hadis Mu'ad juga ada tanbih, ada peringatan bahwasanya seharusnya bagi seorang insan, khususnya seorang dai, ayyakuna ala basiratin min dinih, hendaknya dia berada di atas basirah, di atas pengetahuan tentang agamanya. Kenapa? Liyatakhallasa min syubuhatil musyabbihin, agar dia bisa terbebas dari syubuhat, kerancuan-kerancuan orang-orang yang menebarkan kerancuan. Iya.
Wadzalika bitalabil ilmi, dan itu bisa ditempuh dengan jalan menuntut ilmu. Ya. Baik. Yang kedelapan, anna salata a'dhamul wajibat ba'da syahadatain, bahwasanya salat itu adalah seagung-agung kewajiban setelah syahadatain. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an sering digandengkan syahadah dengan salat. Ya. Yang kesembilan, anna zakata aujabul arkani ba'da salah, bahwasanya zakat itu adalah rukun yang paling wajib setelah salat. Al-hadi asyar 11 ya. Nah, bayanu masrafi min masarifi zakah wa humul fuqara wa jawazul ikhtisari alaih. Al-ashir yang ke-10, bayan masrafi min masarifi zakat, adanya penjelasan tentang masraf dari masarifil zakat, adanya tempat untuk pendistribusian zakat dari golongan-golongan siapa saja yang berhak menerima zakat. Wahumul fuqara, dan mereka adalah al-fuqara. Ya. Kalau disebutkan fuqara, masuk ke dalamnya apa? Al-masakin. Ya. Baik. Wa jawazul ikhtisar alih, dan boleh mencukupkan dengan fuqara dalam mendistribusikan zakat. Nah, misalkan kita mengeluarkan zakat mal, misalkan sampai sekian puluhan juta, misalkan boleh diberikan pada satu orang. La'allahu, boleh jadi setelah kita berikan 10 juta tadi misalkan, atau lebih puluhan juta, kemudian dia dia jadikan sebagai modal usaha, besok-besok dia tidak jadi mustahik zakat tetapi muzaki. Ya. Dan boleh itu. Demikian. Jadi tidak mesti mengeluarkan zakat harus dibagi-bagi, tidak mesti. Nah, demikian juga diberikan kepada fuqara, ini jumlah banyak, tidak kepada kelompok yang lain, boleh. Demikian. Baik. Yang ke-11, annahu la yajuz akhdhu zakati min jayyidil mal, bahwasanya tidak boleh mengambil zakat dari harta yang terbagusnya, illa biridha sahibih, kecuali dengan keridhaan, kerelaan dari pemiliknya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? La yahillu limri'in ayakhudha mal akhihi illa min tibati nafsihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya kecuali dari kerelaan jiwanya. Ini. Yang ke-12, at-tahdhiru minadh-dhulm. Di sini ada peringatan dari perbuatan zalim, wa anna da'watal madhlum mustajabah walau kana 'asiyan. Nah, adanya peringatan dari perbuatan zalim dan bahwasanya doanya orang yang teraniaya dikabulkan walaupun dia bermaksiat. Nah, tayyib. Kita masuk pada dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala, wa lahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan bagi keduanya, bagi Imam Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda di hari perang Khaybar. Kata Rasulullah SAW, la'utiyanna rayata ghadan, sungguh-sungguh aku akan berikan bendera esok hari, rajulan, kepada seseorang, yuhibbullaha wa rasulahu, yang orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah, diberikan kepada orang yang orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sifat yang pertama. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah mencintainya dan Rasulnya juga mencintai dia. Sifat yang kedua, subhanallah. Ya. Yaftahullahu ala yadaihi. Sifat yang ketiga, Allah akan bukakan, Allah akan menangkan kaum muslimin melalui tangan dia.
melalui kedua tangannya. Subhanallah. Sifat yang ketiga. Ada 3 sifat di situ yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada satu orang. Fabatan nas yadukuna lailatahum. Maka an-nas, para sahabat, bata yadukun, mereka begadang malam untuk membicarakan, mendiskusikan lailatahum, di malam mereka tersebut, ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan mendapatkan bendera tersebut. Ini menunjukkan apa? Para sahabat adalah para harisun, orang-orang yang semangat untuk mendapatkan apa? Al-khair, kebaikan. Kenapa? Karena dijanjikan, dipersaksikan oleh Rasulullah SAW, orang itu cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta kepada dia dan Rasulnya juga, dan Allah menangkan melalui kedua tangannya. Subhanallah. Iya. Maka hampir setiap orang bisa dipastikan apa? Berkeinginan untuk menjadi orang tersebut. Hampir setiap orang. Falamma asbahu, maka ketika mereka masuk di waktu pagi, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka bergegas menuju Rasulullah SAW. Kulluhum yarju ayyu'taha, semua yang bergegas menemui Rasulullah SAW berharap diberikan bendera kepada dirinya. Subhanallah. Sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak pernah di hari itu ada satu keinginan pun aku mendapatkan sebuah amanah melainkan di hari itu. Subhanallah. Kenapa? Karena adanya 3 sifat ini. Faqala, ketika semua sudah datang menghadap Rasul, maka Rasul SAW bertanya, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan oleh sebagian mereka, huwa yashtaki ainaih, beliau sedang mengeluhkan kedua matanya. Artinya merasakan kesakitan pada kedua matanya. Fa arsalu ilaih, maka mereka pun mengutus seseorang untuk menemui Ali, memanggil Ali. Fa utiya bihi, maka dihadirkanlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa basaqa fi ainaihi, maka Rasulullah SAW pun meludahkan ke kedua matanya. Wa da'alahu, dan mendoakan kesembuhan untuknya. Fa bara'a, maka terputuslah penyakitnya. Bisa juga dibaca fabari'a. Fabari'a ini maka terbebaslah dari penyakit. Ka'allam yakun bihi waja', seakan-akan beliau tidak pernah merasakan sakit. Fa'atahu rayata, maka Rasulullah SAW memberikan bendera tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Waqala, dan bersabda, unfud ala rislik, tetaplah kamu tenang, hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu turun, sampai kamu tiba di halaman daerah mereka. Summad'uhum ilal Islam, kemudian barulah kamu mengajak mereka untuk masuk Islam. Lihat indahnya Islam yang dihadapi, ketika yang dihadapi adalah penduduk Khaybar. Siapa penduduk Khaybar? Yahudi. Karena Khaybar itu apa? Sudah menjadi benteng terakhirnya Yahudi, kantung logistiknya kaum Yahudi, bahasa kitanya sekarang. Kenapa? Karena Khaybar dikenal sebagai apa? Penghasil kurma terbesar. Para petani kumpul di sana, di Khaybar. Berarti apa? Kantung logistik, bahasa kitanya. Bagi bangsa Yahudi, yang kalau sampai ini jatuh, Yahudi jatuh. Karena perekonomian apa? Perekonomian lumpuh.
Sebuah aksi yang besar butuh apa? Butuh perekonomian yang kuat. Kan begitu logikanya mereka, bangsa Yahudi. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan tawakal ala Allah. Iya kan? Nah, mereka bergantung kepada perekonomian, sehingga mereka menjaga betul ini Khaybar, sehingga dikepung oleh Rasulullah SAW. Karena mereka telah apa? Karena mereka telah khianat dalam sulh Hudaybiyah, dalam perdamaian Hudaybiyah. Akhirnya mereka dikepung, dan kemudian ini Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Taib. Maka kata Rasulullah SAW, "Summa du'uhum ilal Islam," ajak mereka kepada Islam. Tidak langsung dibantai ya. Dalam keadaan mereka sudah dikepung, harusnya apa? Sudah habis. Kalau dunia sekarang apa? Kalau sudah kalah diinjak sekalian, kan begitu ya? Nah, tetapi dalam perang Islam itu ada adab Islam. Baik. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan beritahukan kepada mereka, kalau mereka sudah masuk Islam, beritahukan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dari hak Allah. Ya, hak Allah tabaraka wa ta'ala padanya. Fa wallahi, maka kata Rasulullah SAW, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan, sungguh Allah berikan hidayah seseorang melalui engkau, wahidan, satu orang saja, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik dari unta merah. Harta yang paling berharga di zaman itu ya. Karena unta itu ada beberapa jenis ya. Unta hitam biasa, ada unta merah ya, atau unta coklat biasa, ada unta merah. Taib. Yadukun ay yakhudun. Yadukun maknanya adalah yakhudun. Kata rawi, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, Sahal ibnu Sa'ad huwa, yang dimaksud dengan Sahal bin Sa'ad di sini adalah Sahal ibnu Sa'ad ibni Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji, dari Bani Khazraj as-Sa'idi, termasuk dari mawalinya Yahudi ya, al-Khazraj. Kemudian apa? As-Sa'idi, dari Bani Sa'id, dari kalangan Ansar. Sahabiyun syahid, seorang sahabat yang tersohor. Huwa wa abuh, harusnya beliau dan ayahnya, karena Sa'ad bin Malik juga seorang sahabi jalil ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Mata sanata 88 Hijriyah, beliau wafat pada tahun 88 Hijriyah, wa qad jawazal mi'ah, dalam usia yang melewati 100 tahun. Qala walahuma, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, walahuma ay al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Lahuma maksudnya adalah miliknya Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Kalau disebutkan dalam kitab hadis lahuma atau akhrajahu atau fi sahihaini, demikian juga dalam kitab fiqih, demikian juga di dalam kitab tauhid, maka maksudnya adalah lil Bukhari wa Muslim ya. Tiga kitab ini kalau disebutkan lahuma, maka apa? Maksudnya adalah Bukhari wa Muslim. Adapun kitab yang lainnya, maka yundor, dilihat lagi siapa yang dimaksud. Taib. Kalau dalam kitab fikih, kitab hadis, kitab tauhid, sudah bisa dipastikan itu adalah Bukhari dan Muslim. Qala yauma Khaybar, kemudian hari Khaybar, maksudnya yauma hisar Khaybar, sanata sabi' lil hijrah, atau sanata sab'in lil hijrah. Sedangkan hari Khaybar adalah hari dikepungnya kota Khaybar di tahun ke-7 Hijriyah. Kota Khaybar yang berada di Shimal Madinah,
berarti di belahan utara Madinah, ya. Sekitar berapa kilometer, Ustaz? 20 atau 150? Sekitar itu. 150 kilometer, sekitar 100 kilometer, ya. Nah, ada 2 jam setengahan, ya. Baik. Kalau sekarang. Baik. Nah, tergantung yang bawa kendaraan sebetulnya. Nah, ya kalau yang 60 km per jam ya berarti dapatlah ya 2 jam setengah atau kurang. Nah, ar-rayah alamul jaish. Sedangkan rayah yang dimaksud adalah alamul jaish. Bendera pasukan perang. Alladzi yarji'una ilaihi, yang dimana pasukan itu akan merujuk kepada bendera tersebut. Kalau benderanya tumbang berarti sudah pasukan kalah. Oleh karenanya para pembawa bendera itu sangat betul-betul menjaga benderanya itu, sangat jangan sampai jatuh ke tanah. Nah, demikian. Baik. Indal karri wal far, ketika dipukul mundur maupun ketika berangkat menyerang. Demikian. Ini bendera atau yang diistilahkan dengan rayah. Sebagian riwayat disebutkan dengan kata liwa, sehingga sebagian ulama ada yang membedakan antara rayah dengan al-liwa. Ya. Al-muhim sama, yaitu alamul jaish, sebuah tanda. Qala yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan bukakan melalui kedua tangan Ali bin Abi tangan orang tersebut. Disebutkan ikhbarun ala wajil bisyarah, Rasul memberitahukan hal ini sebagai khabar, berita. Ala wajhil bisyarah, berita dalam bentuk kabar gembira. Bihusulil fath, kabar gembira akan keberhasilan, kemenangan. Ya. Yadukun ay yakhudun. Mana yadukun adalah yakhudun, yakni mendiskusikan, memperdebatkan, memperbincangkan. Lailatahum mansubun ala dzarfiyah. Lailatahum dibaca mansub pada taknya di situ dengan fathah, mabni al fath, karena mabni al fath mansub ala al fath ini ala dzarfiyah karena dia sebagai dzaraf. Ya, dzaraf zaman. Ayyuhum bi raf'i ayyu, dengan dirafa'kan ayyunya alal bina li idhafatiha, karena dia mudhafun ilaih. Alal bina li idhafatiha maksudnya adalah bentuknya adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dengan mana? Wa hadfi sadri silatiha, dan dibuang sadr silahnya. Sadr silahnya itu apa? Domir, yaitu huwa. Ayyuhum huwa yu'taha. Nah, begitu ya. Nah, sadr silahnya dibuang di sini. Taib, demikian. Adapun mudhaf ilaihi mana? Berarti ayyu itu mudhaf, domir ha mudhafun ilaih. Begitu ya. Mabni 'ala dhamm, sedangkan mimnya itu apa? Alamatul jama'. Nah, begitu ya dalam i'rabnya. Taib. Ali bin Abi Thalib kurang lebihnya begitu ya. Ali bin Abi Thalib, adapun Ali bin Abi Thalib huwa ibnu ammi Rasulillah SAW. Adapun Ali bin Abi Thalib, beliau adalah putra dari paman Rasulullah SAW. Wa zauju ibnatihi Fatimah, dan suami dari putri beliau yang bernama Fatimah. Wal khalifatur rabi', dan beliau sebagai khalifah yang keempat. Min asbaqis sabiqina ilal Islam, termasuk dari sabiquna al-awwalun. Ya, termasuk dari as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Ya, bahkan dikatakan minal awail, termasuk dari orang-orang yang pertama dari kalangan syab, anak mudanya. Dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, begitu. Baik. Wa ahdul asyaratin mubasyirina bil jannah,
dan salah satu dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semua, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira ini. Kutila sanata arba'in lil hijrah. Beliau terbunuh pada tahun 40 Hijriyah. Radhiyallahu anhu wa arda. Qala yashtaki ainaihi. Ali bin Abi Thalib mengeluhkan kedua matanya, ai tu'limanihi minar ramad. Kedua matanya merasakan sakit dari penyakit ramad, penyakit mata. Fabara'a bi fathil ba, fabara'a maka dengan difathahkan baknya, ala wazni daraba, mengikuti wazan daraba. Ini dalam ilmu sharafnya. Wa yajuz kasruha, dan boleh juga dibaca bari'a, ala wazni alima, mengikuti wazan alima. Ya. Ai maknanya ufiya afiyatan kamilah, sedangkan maknanya adalah disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Begitu. Baik. A'tahu rayah, diberikan bendera, maksudnya adalah dafa'aha ilaihi, diserahkan bendera kepada beliau. Sedangkan makna unfud ai imdi liwajhik. Nah, unfud maknanya adalah imdi liwajhik, tetaplah kamu berjalan ke depan. Ala rislik, ala rifkik, min ghairi ajalah. Ala rislik maksudnya adalah tetaplah kamu berjalan ke depan, ala rislik, dengan tenang. Ya, ala rifkika, dengan ketenanganmu, min ghairi ajalah, tanpa tergesa-gesa. Ya, kenapa? Fa innal ajalata minasyaitan. Ya, karena ajalah itu terburu-buru itu termasuk dari amalan syaitan. Baik. Bisa hatihim ay bifina'i ardihim wa maqaruba min husunihim. Bisa hatihim maksudnya adalah bifina'i ardihim, yakni di halaman tanah mereka dan apa yang mendekati dari benteng mereka. Jika sudah mendekati benteng mereka, barulah ajak mereka kepada Islam. Ilal Islam wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Yang dimaksud mengajak mereka kepada Islam adalah mengajak mereka untuk al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislam, berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mengesahkan Allah dalam ibadah. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Tunduknya itu dengan taat, bukan tunduk karena apa? Terpaksa. Ya. Karena apa? Karena itu ketundukan yang mendapatkan pahala adalah ketundukan yang karena ketaatan. Apakah ada ketundukan yang karena bukan ketaatan? Ada, banyak. Iya. Dia tunduk tetapi apa? Karena ingin menyelamatkan hartanya, karena ingin menjaga kehormatannya dan sebagainya. Ada. Iya. Nah, oleh karena dalam hadits qudsi tentang puasa, Allah tabaraka wa taala berfirman, innama tarakahu min jarra'i. Innama tarakahu min jarra'i. Sesungguhnya dia hanyalah meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya min jarra'i, karena aku. Ini artinya apa? Karena taat kepadaku. Begitu. Baik. Nah, oleh karenanya ketundukan yang mendapatkan pahala adalah bitta'ah, ketika dilakukan dengan ketaatan, bukan karena adi, bukan karena biasa. Iya. Ada orang mungkin dia biasa sholat, biasa berjamaah, dia tidak meniatkan karena taat kepada Allah, maka hati-hati yang demikian. Iya, hati-hati. Perbaiki niat kita. Sholat berjamaah di masjid bukan karena ada keperluan dengan fulan wa'allan. Sholat berjamaah di masjid bukan karena ini dan itu, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ini dan itu, bukan. Tapi apa? Karena lillahi tabaraka wa ta'ala. Baik.
itu yang akan mendapatkan pahala. Bukan juga karena dekat, karena malu dengan tetangga, karena ini dan itu, bukan. Ya, baik. Wal khulus minasyirki wa ahli. Namanya Islam juga adalah khulus minasyirki wa ahli. Membebaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian wa akhbirhum ila akhirih. Ai annahum in ajabuka ilal Islam, maksudnya jika mereka memenuhi panggilanmu untuk masuk ke dalam Islam, alladzi huwa tauhid, yang mana Islam itu adalah tauhid, mengesahkan Allah, fa akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da dzalik, maka beritahukan mereka dengan apa yang telah diwajibkan kepada mereka setelah itu, min haqqillahi fil Islam, dari hak Allah di dalam Islam, minas salati waz zakati was siyami wal haji wa ghairi dzalik, ya, dari salat, zakat, puasa, haji dan yang lain-lainnya. Nah, wa zakatul ilmi ta'limun nas. Ingat, dan zakatnya ilmu, kata para ulama, adalah apa? Mengajarkan pada orang lain. La takun bukhala, jangan menjadi orang-orang bakhil. Ya. Nah, bikitmanil ilm, dengan menyembunyikan ilmu. Baik. Kemudian la yahdiyallahu, Rasul mengatakan, demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ini fitawil masdar, maka ayahdiyallah an wa ma ba'daha, ya, atau an wa ma ba'dahu, ini apa? Fitawil masdar. Dia dalam bentuk ditakwilkan dalam bentuk masdar. Ditakwilkan dalam bentuk masdar itu artinya apa? Dirubah dari tadinya jumlah fi'liyah kepada bentuk masdar. Ya. Dari mana mengambilnya? Dari mengambil fi'ilnya. Masdar yang dibentuk dari fi'ilnya. Ya. Berarti apa? La'an hidayatullahi. Nah, begitu. Di mana berarti apa? Hidayatullah berarti mubtada marfu', khabaruhu khairun, sedangkan khabarnya adalah khairun. Sehingga apa? Jelas ya. Ayahdiyallah di sini sebagai mubtadanya. Mubtada harus marfu'. Ya. Mubtada itu syaratnya apa? Ismun marfu'. Ya. Isim yang dibaca marfu'. Ini bentuknya fi'il, an yahdiya, fi'il. Berarti apa? Harus muawwal. Muawwal itu apa? Dirubah, ditakwil dalam bentuk apa? Masdar. Baik. Nanti insyaallah dalam pelajaran nahwu ya. Nah, demikian. Humrun na'am, adapun humrun na'am ay al-ibilul humr, yaitu unta merah. Wahya anfasu amwalil Arab, di mana unta merah di saat itu adalah harta yang paling berharga dari bangsa Arab. Ya, harta yang paling berharga di kalangan bangsa Arab adalah unta merah. Nah, demikian, karena mahal harganya. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Sehingga makna secara global terhadap hadis ini, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam basyara sahabata bintisaril muslimin 'ala al-yahudi min al-ghad. Di dalam hadis ini Nabi SAW memberitakan kabar gembira kepada para sahabat akan kemenangan kaum muslimin terhadap bangsa Yahudi minal ghad, dimulai dari hari esok, bahwa esok kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Ala yadi rajulin, melalui tangan seseorang, lahu fadilatun azimah, yang dia memiliki keutamaan yang besar. Wa muwalatun lillahi wa li rasulih, dan disebabkan karena mualahnya dia, loyalitas dia kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, lihat sifatnya, dia adalah orang yang loyal terhadap Allah dan Rasulnya. Fastashrafa sahabatu lidadik, oleh karenanya para sahabat menjadi merasa mulia dengan sifat tersebut.
kullun yawaddu, masing-masing berharap berkeinginan ayyakuna huwa dzalikar rajul, agar dirinya lah yang menjadi orang tersebut. Ya, min hirsihim 'alal khair, karena betapa semangatnya mereka untuk mendapatkan kebaikan. Ini falamma dhahabu 'alal mau'id, maka ketika mereka pergi pada jadwal yang sudah ditentukan, pada waktu yang telah ditentukan, talaban nabiyyu aliyan, talaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan, maka Nabi SAW mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa sadafa annahu lam yahdur, dan sadafa, kebetulan. Ini menunjukkan apa? Sahabat atau ar-rawi di sini tidak memaksudkan apa? Menghilangkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat seperti ini jangan difahami bahwa berarti sahabat ini tidak percaya takdir. Lihat kalimatnya, sadafa annahu lam yahdur. Kebetulan Ali enggak hadir. Padahal Allah yang menakdirkan dia sakit. Ya, sahih? Jangan difahami demikian, ya. Kalau itu munculnya dari seorang yang dikenal sebagai orang yang beriman, mukminun bil qadar wal qadar, maka jangan difahami demikian. Ya. Kecuali kalau apa? Kalau dia orang yang muttaham bil qadar, orang yang tertuduh sebagai orang yang tidak percaya takdir, baru. Ya. Adapun para sahabat hasya wa kalla, ya, jauh, mereka tidak akan mungkin menolak beriman kepada takdir. Tamam? Faham ya? Baik. Jadi jangan difahami seperti itu, ya. Baik. Sama seperti ucapan sebagian ulama yang mengatakan apa? Kalau seandainya aku memiliki satu doa yang itu pasti dikabulkan, bukan berarti dia tidak meyakini bahwa Allah mengabulkan semua doa. Ya, paham? Baik. Mafhum? Nah, hati-hati yang demikian. Baik. Wa sadafa annahu lam yahdur, kebetulan Ali tidak hadir, lima asabahu min maradi ainai, karena ada penyakit pada kedua matanya, karena dia ditimpa penyakit pada kedua matanya. Tsumma hadara, kemudian hadir, yakni setelah diutus seseorang, fatafalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihima min riqihil mubarak, maka Nabi SAW pun meludahkan dari liur beliau yang penuh dengan keberkahan kepada kedua matanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh selain Nabi SAW. Ya, tabib manapun juga tidak bisa. Jangan kemudian saya makan apa, sakit mata saya tabib, tolong sembuhkan saya. Kemudian diludahi, ya, ditampol bisa-bisa, ya. Nah, begitu. Ayah, nah, ente bukan nabi, bukan apa, main ludah-ludah orang, iya. Nah, begitu. Baik. Ini khusus bagi nabi. Jangan difahami ini apa? Oh, berarti boleh juga bagi orang lain. Ya, karena ludah saya mubarak ini. Lah, kita katakan tidak. Ini khusus bagi nabi. Ada beberapa perkara yang khusus bagi nabi. Min khasaisin nubuwah. Ya, kekhususan dari kenabian. Nah, taib. Fazala ma yuhissu bihi minal alam, maka hilanglah apa yang dirasa oleh Ali dari sakitnya, zawalan kamilan, hilang secara total. Wasallamahu qiyadal jaysh, dan Rasul menyerahkan kepada Ali qiyadatal jaysh, puncak apa, kepemimpinan dari pasukan perang. Ya, apa istilahnya, bahasa kitanya apa? Ya, menyerahkan tongkat komando, begitu ya. Nah, kepada Ali bin Abi Thalib. Wa amarahu bil mudhi ala wajhihi birifqin, dan memerintahkan Ali untuk tetap terus berjalan ke depan dengan penuh ketenangan, jangan tergesa-gesa. Ya, hatta yaqruba min hisnil adu, sampai mendekat dari benteng musuh. Fayatluba minhumud dukhul,
sehingga meminta kepada mereka untuk masuk fil Islam, ke dalam Islam. Fa in ajabu akhbarahum bima yajibu 'alal muslim min faraid. Kalau mereka memenuhi panggilan dakwah, maka beritahukan kepada mereka perkara-perkara apa saja yang diwajibkan bagi seorang muslim dari kewajiban-kewajiban. Tsumma bayyana sallallahu li aliyin fadla da'wah ila Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ali tentang keutamaan dakwah ila Allah. Keutamaan dakwah ila Allah. Wa anna da'iyata idza hasala ala yadayhi hidayatu rajul wahid, dan bahwasanya seorang dai apabila dia mendapatkan melalui kedua tangannya hidayah seseorang, satu orang saja, fadzalika khairun lahu, maka yang demikian itu lebih baik bagi dia min ansfasil anwalid dunyawiyah, lebih baik daripada harta-harta duniawi yang berharga. Fa kaifa idza hasala ala yadayhi hidayatu aktsara min dzalik, bagaimana kalau melalui kedua tangannya dia mendapatkan, menghasilkan hidayah orang yang lebih daripada sekedar satu orang. Ya. Baik. Nah, demikian. Maka ikhwati azan wasallam, ini insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan munasabatul hadis lil bab pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli khataaya wad dzunub. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan nanti insyaallah biasa ba'da adzan. Nah, tafadhalu hafizakumullah. Baik. Barangkali ada yang bertanya, silahkan. Tafadhal. Jazakallahu. Waalaikumsalam. Apa? Apa saja yang syaratnya untuk bersyahadat? Nah, baik. Seseorang dalam bersyahadat yang diperlukan bagi dia dalam mengucapkan syahadah tentunya adalah, yang pertama adalah al-ilmu, mengetahuinya terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka minta ampunlah atas dosa-dosamu. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya syahadah yang akan kita ucapkan harus memenuhi unsur harus memenuhi 7 unsur yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya yang pertama adalah al-ilmu. Seseorang harus memiliki ilmu dalam
mengucapkan kalimat syahadah. Dan yang kedua adalah al-yaqin. Seseorang harus memiliki keyakinan dalam mengucapkan kalimat syahadah. Dan ini menjadi syarat seseorang untuk mengucapkan kalimat syahadah. Yang ketiga adalah as-sidq, kejujuran. Seseorang juga harus jujur dalam mengucapkan kalimat syahadah. Yang keempat adalah al-inqiyad. Seseorang juga harus tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dipersyaratkan juga dalam mengucapkan syahadah harus memiliki sifat al-mahabbah, kecintaan. Yang semuanya terkumpul dalam satu bait syair Qadarul Masyafal. Saya tidak menghafalnya hari ini. Pak, insyaallah ta'ala nanti saya akan sebutkan bait syairnya, karena Qadarul Masyafal saya coba berusaha mengingat-ingat. Ada yang hafal? Ustaz Faris hafal bait syairnya? Ilmun wal yaqin wa sidquka ma' ilmun yaqinun ikhlasun awah ahsan wasidquka ma'al wasidquka ma'al mahabbah wal qiyadu wal qabulillah ahsan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Itu ada 7. Berarti yang kurang di situ ikhlas, kemudian wal qabulillah, ya, dan menerima dari kalimat syahadat tersebut. Nah, ilmun yaqinun wasidquka ma', ini ma'a maksudnya, ya, yaqinin wa qiyadin wa qabulillah, ya, wa ikhlasin wa qabulillah. Baik, jazakallahu khairan. Ini bait syair ini dibuat oleh para ulama untuk kita menghafal syarat-syarat syahadah. Pertama tadi ilmun, ya, seseorang harus berilmu dalam mengucapkan syahadah. Oleh karenanya para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang apakah dalam mengajak seseorang masuk ke dalam Islam itu harus pertama kali mengajak kepada masuk Islam lebih dulu, atau memberitahukan tentang faraid atau kewajiban-kewajiban yang akan dia jalani nanti, karena sebagian orang berat untuk menjalankannya, ya. Dan ini dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid.
Dijelaskan di situ sedikit oleh Syekh rahimahullah taala, dan kita diberikan jawaban yang cukup memuaskan di situ. Ya, ilmun yaqinun wasidquka ya, ilmu kemudian yakin, kemudian kejujuran sidq ya, yakni maksudnya bersama inqiyadun wa ikhlasun wa inqiyadun wal qabulillah ya, begitu. Baik ya. Oh, ada yang lain? Iya, sahih. Ada yang lain. Jazakallahu khairan, betul. Nah. Aywa sahih. Nah. Ini dalam bentuk nazam ya. Baik, jazakallahu khairan. Ana juga berusaha menghafal yang itu juga, tapi lebih mudah ya. Nah, jazakallahu khairan. Nah, ini dalam bentuk nazam yang sebetulnya lebih asik ya. Memang lebih asik sebetulnya untuk dihafal, lebih mudah. Kalau bentuk nazam itu lebih mudah sebetulnya dibandingkan dalam bentuk syair begitu. Taib labas, al-muhim semuanya ada 7 syarat di situ ya. Sehingga barakallahu fikum yang harus kita ajarkan kepada setiap orang, bahwa dalam mengucapkan syahadah la ilaha illallah tidak hanya sekedar mengucapkannya saja. Pertama dia harus mengilmuinya, memahami makna-maknanya ya. Kemudian dia juga harus yakin, karena yakin ini akan menghilangkan asyak, keraguan ya. Nah, kemudian dia juga harus jujur dalam mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah, harus jujur ya. Kemudian dia juga harus tunduk kepada apa yang Allah gariskan, Allah perintahkan. Kemudian ikhlas, tentunya ini yang pertama, tentunya harusnya semua bentuk ibadah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, itu yang pertama kali itu adalah ikhlas ya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah juga harus ikhlas. Baru yang terakhir adalah al-qabul, menerima terhadap konsekuensi dari syahadat an la ilaha illallah. Baru setelah itu mengucapkan la ilaha illallah begitu. Oleh karenanya ketika paman Rasulullah SAW Abu Talib diperintahkan atau diminta oleh Rasulullah SAW, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka bi indallah, apa yang dilakukan oleh Abu Talib? Aba ayaqula la ilaha illallah. Beliau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena konsekuensinya dia harus meninggalkan alihah, sesembahan yang sudah dia sembah. Oleh karenanya Abu Jahal ketika ada di sisinya, dia mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu millata abaina ya, apakah kamu membenci sesembahan nenek moyang kita ya. Dibisikkan dengan itu, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan laulal malamah ya, kalau bukan karena celaan dari kaumku, niscaya aku sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Au kama qala begitu. Ya. Artinya apa di sini? Teman dekat menjadi peran penting, ya. Nah, di situ ada 3 orang pembesar Quraisy, Al-Musayyab, bapaknya Sa'id bin Musayyab, dengan Abu Jahal dan 1 orang lagi. Ya, demikian. Yang saya tidak ingat hari ini namanya. Ya. Ada 3 orang di situ. Baik. Nah, yang sehingga Sa'id bin Musayyab ketika mengisahkan tentang kisah Abu Talib diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal yang berperan penting dalam mempertahankan kekufuran Abu Talib. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Gitu insyaallah ya. Nah, kurang lebih. Ada lagi? 2 menit lagi. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Apa bedanya amal soleh dengan ihsan dan bagaimana contohnya? Asik. Amalan soleh dengan ihsan. Nah, taib. Kebanyakan orang mempertanyakan apa perbedaan antara amal soleh dengan iman, gitu ya. Nah, ini dengan ihsan. Taib, jazakallahu khairan. Al-ihsan itu hanya memiliki satu rukun, ya. Nah, taib. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, ya. Rukun ihsan cuma satu, yaitu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Rukun ihsan itu cuma satu, kata Rasul, yaitu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Dan jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Apa bedanya dengan amalan saleh al-ihsan? Maka amalan saleh itu termasuk dari ihsan. Karena ihsan ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan anta'budallah. An masdariyah dengan wa ma ba'dahu fi ta'wilil masdar. Berarti apa? Ibadatukallaha. Ibadahmu kepada Allah, maka itulah yang dinamakan dengan ihsan. Ya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya, maka itu artinya engkau telah berbuat amalan saleh. Karena la yakunu amalan salihan illa bi ikhlasin wattiba'. Tidaklah sebuah amalan itu dikatakan sebagai amalan saleh kecuali dengan ikhlas dan ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Begitu. Baik. Nah, ila huna sampai di sini naktafi bihadzal qadar. Alafu minkum ala taqsir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.